Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam yang berbahagia kali ini beliau hadir dari jauh ke tempat ini, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menemui kita, orang-orang pilihan, orang-orang yang tidak biasa, orang-orang yang hadir mampu meluangkan waktunya di malam-malam seperti ini, di mana esok pagi kita berjibun dengan aktivitas yang luar biasa sibuk, tetapi masih saja kita mampu hadir ke tempat ini, tidak lain dan tidak bukan dengan satu harapan dan satu tujuan, menginginkan hal yang lebih baik dari kehidupan kita yang sudah-sudah. Oleh karenanya, saya tidak berpanjang lebar. Saya akan memperkenalkan beliau yang mungkin dari rekan-rekan sekalian tidak asing lagi. Oleh mata, oleh telinga, oleh perasaan, bahkan kalbu itu sendiri menyentuh ke relung-relung jiwa kita. Atas apa yang ia sering ungkapkan, atas apa yang sering ia bahasakan, baik itu di media sosial maupun langsung kepada kita yang senantiasa merindukan hikmah-hikmah dari beliau. Beliau adalah embrio terbaik dari Habib Husain bin Faqih. Beliau adalah orang yang betul-betul mencintai dan dicintai, dan kita mencintai beliau. Oleh karenanya, saya tidak akan berpanjang lebar. Saya langsung kepada beliau. Tafadhal ya Habib. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, alhamdulillah, ala kulli hal wa ala kulli nikmah. Terima kasih, malam yang penuh dengan berkah ya. Ini kali ke ratusan saya datang ke Makassar. Makassar ini rumah kedua bagi saya. Makassar ini negeri yang punya banyak tuah, negeri yang punya banyak sejarah. Dan tokoh-tokoh Makassar ini bukan sekedar dikenal di kalangan nasional, bahkan di luar negeri kita mengenal baik kelompok aulia maupun para pejuangnya. Satu kebanggaan sebenarnya bagi kita yang punya darah selatan ini. Karena Makassar juga dalam konteks politik nasional selalu dibaca sebagai tantangan yang besar. Makassar juga selalu dibaca sebagai kelompok yang perlu diperhitungkan. Itu sebabnya kita bisa melihat nama-nama besar di nasional yang tidak sedikit lahir dari bumi Sulawesi Selatan. Shalawat taslim tercurah buat Abul Qasim Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga Ahlul Baitin Nabi Mustafa dan para sahabatnya. Sahabat semua, kawan senasib sepenanggungan, teman-teman, para senior dan kawan saya, adik-adik yang ada di sini. Saya berbahagia sekali kita bisa nongkrong-nongkrong sekedar untuk saling berbagi pikiran. Mungkin tak banyak juga yang mengetahui maksud dan tujuan pertemuan ini. Akan tetapi saya harus bilang bahwa per malam ini kita berada dalam satu momentum yang semua orang tahu bahwa kita sedang berada dalam satu tahun politik. Yang era ini adalah era yang seperti yang disampaikan oleh Mr. MDS tadi, bahwa ini momentum yang menentukan jarum sejarah peradaban. Bahwa apa yang terjadi di esok hari sangat ditentukan dengan apa yang kita putuskan malam ini. Dan malam ini, sejujurnya, saya juga datang ke Sulawesi Selatan dalam misi politik tentunya. Dalam satu misi yang dengan sangat terpaksa orang-orang seperti kita harus mengambil peran itu. Karena kalau kata Sayyidina Ali, kalau orang baik memilih diam, maka politik akan dikelola oleh mereka yang punya orientasi keburukan. Dan sejauh ini bisa kita lihat bahwa tidak sedikit orang-orang baik itu hanya menjadi penonton, dikalahkan oleh karena sistem, dikalahkan oleh karena peradaban, dan satu dan lain hal. Semua menjadi tidak mudah di bangsa ini. Ya. Kita tahulah bahwa bangsa ini mengenal satu sistem yang kita kenal dengan the power of orang dalam. Jadi apa-apa itu orang dalam gitu. Lu sekolah tinggi-tinggi juga nggak ada gunanya di bangsa ini. Beda di Brunei. Di Brunei Darussalam itu, di usia-usia tertentu, ketahuan pacaran, ketahuan ini. Negara tahu. Ini negara campur tangan urusan orang pacaran di Brunei itu. Lu ketahuan pacaran,
maka laki-laki dan perempuan ini akan ditanya gitu. Ini serius pacarannya. Oke, jadi tiba saat hari pernikahan, negara menanggung biaya pernikahan terhadap dua manusia yang pacaran ini. Tidak tanggung-tanggung. Di hari ijab kabul itu, negara menyumbangkan 1 biji Mercy sedan kepada mempelai laki-laki. Ini kuncinya, ini panaikmu, dikasih langsung oleh negara. Ini orang dari pekerjaan ini. Terus kemudian negara bilang, ini pekerjaanmu, dan gajimu sudah dipotong oleh karena kau ada ambil mobil. Nah kalau kita di sini bahkan ngurus KTP, kita harus ngantri. Di negara yang terkaya keempat di dunia ini. Ada apa? Kan gitu. Ajaib. Belum lagi perlakuan negara terhadap masyarakat. Bullshit bicara tentang kekuatan tertinggi ada di tangan rakyat. Orang Manado bilang putar balik. Bohong semua. Karena faktanya memang karpet merah itu hanya digelar bagi mereka yang punya the power of orang dalam tadi. Kita punya anak-anak di desa-desa yang punya fisik bagus, tidak ada cacat sama sekali badannya, pikirannya juga bagus, nggak bisa jadi polisi, kan gitu. Ya saya tidak mau menceritakan lebih jauh lah. Akan nista juga mengorek kekurangan keadaan ini. Apakah saya mengatakan bahwa pemerintahan gagal? Pemerintahan dari masa ke masa mencoba untuk melakukan teori evolusi dengan semua cara. Namun ternyata memang masih banyak lingkaran-lingkaran setan gitu, lingkaran-lingkaran yang hitam yang masih membelenggu instansi-instansi kita di negeri ini. Belum lagi yang lucu itu adalah misalnya begini. Ada program wajib 12 tahun sekolah. Misalnya semua kita itu dipaksa sampai dengan 2024 itu program pemerintah itu wajib S1. Kalau kemarin kita tuh wajibnya sampai SMA saja. Tapi di tahun 2023-24 itu sudah wajib S1. Artinya apa? Negara sudah pasang standar, pasang kuda-kuda nih. Negara pasang kuda-kuda. Bahwa untuk mencapai kelompok berkualitas, Anda minimal harus punya ijazah S1. Kalau kata Rocky Gerung apa? Ijazah itu hanya melambangkan kau pernah sekolah. Bukan berarti kau punya pikiran, kan begitu. Cuma negara mencoba menjebak kita dengan teori-teori formalitas seperti itu. Bahwa kita dipaksa sekolah sepanjang tahun. Untuk apa? Untuk kita begitu lulus dari dunia kampus, kita punya legitimasi sebagai sarjanawan. Ironisnya kita keluar dari gerbang kampus, tidak ada pekerjaan yang menunggu kita di sana. Lu mau cum laude kayak gitu. Ente mau punya prestasi luar biasa. Itu nggak ada gunanya juga buat orang yang sekolah di bangsa ini, kan gitu. Nah, di mana kekacauannya? Kekacauannya adalah kita ambil satu kerangka yang lucu sekali ya menurut saya. Ketika negara, contoh Makassar lah ya, kita ambil jarak yang paling kecil kita bicarain. Contoh kota Makassar ini, tiba-tiba saja wali kota Makassar mengumumkan bahwa bulan Agustus tahun depan misalnya Makassar membutuhkan pegawai negeri baru sekitar 200 orang misalnya kan, apa syarat mutlaknya? Ya S1 kan gitu. Jadi tiba-tiba butuh 200, 50 untuk sosial, 50 kesehatan, 50 untuk PU, 50 untuk pertanian, katakan begitu. Ada 4 instansi yang membutuhkan ASN baru yang memiliki integritas. Maka untuk mengakreditasi itu, untuk melakukan semua itu, maka dibuatlah sistem apa yang disebut dengan CAT. Bagaimana orang ikut untuk menjadi pegawai negeri itu dengan sistem online. Bayangkan komputer menjadi penentu takdir kau lulus atau tidak. Mesin yang tentukan takdirmu. Kan gitu. Karena kau pintar pun salah huruf, selesai pertandingan. Jadi bagaimana kau harus perfect keluar dari ujian yang diberikan oleh negara. Untuk apa semua ini? Untuk meretas apa yang kita kenal dengan istilah kolusi dan nepotisme di masa lalu. Dulu kalau saya camat, anak saya sudah pasti PNS. Apalagi kalau saya anggota DPR. Apalagi kalau saya yang wali kota. Satu kampung keluarga aku itu. Aku kasih jadi PNS semua. Dulu. Nah, untuk meretasi itu, SBY lah bikin program supaya ini CAT. Online system. Kita berhadap-hadapan dengan juri yang namanya komputer, Pak. Jadi tanya jawabmu sama digitalisasi nih.
Kita ribut dengan komputer. Akhirnya apa? Ribuan orang melamar. Hanya untuk 200 yang akan diambil ini. Puluhan ribu orang. Bahkan ini bebas dan terbuka untuk umum. Jangankan orang Makassar. Orang Sulawesi Tengah juga boleh ikut ketika Makassar buka CPNS. Tes CPNS itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Orang Jawa bisa datang ke sini untuk ikut. Akhirnya puluhan ribu orang melamar. Puluhan ribu orang ikut. Begitu melewati proses yang panjang, maka keluarlah 200 nama. Yang insya Allah ini terbaik dari sekian filterisasi yang dilakukan oleh negara. Muncullah kelompok ASN-ASN baru ini, sarjanawan-sarjanawan baru. Mereka yang dari IPDN, mereka yang lulusan Unhas, mereka yang dari ITB, dari mana saja mereka berada, mereka lulus. Berkualitas nggak ini? Pasti berkualitas. Standar Indonesianya terpenuhi. Insya Allah berkualitas. Nah, di mana timpangnya? Di mana timpangnya? Sini kita bicara. 200 orang ini resmi jadi pegawai negeri sipil. Bekerjalah yang di sosial, bekerjalah yang di kesehatan, bekerja yang di PU, bekerja yang di pertanian, bekerja. Tiba-tiba, setahun kemudian pemilu datang. Begitu pemilu tiba, partai politik berburu caleg. Lihat bedanya ini, timpangnya ini urusan. Kadang-kadang saya juga rasa lucu kalau ada partai politik besar begitu, yang strukturnya masif, tapi calegnya kok kurang, kan lucu. Iya. Terus strukturnya ini mau diapain? Gitu. Dia punya struktur sampai dia anak ranting, tapi calegnya nggak ada. Karena apa? Pengurus partai cenderung gizi buruk, nggak punya apa-apa. Sehingga akhirnya pengurus ranting lah bekerja, pengurus partai yang bekerja cari-cari orang untuk gabung ke partai, nyalek. Kan gitu. Maka berburulah setiap anggota-anggota partai ini untuk cari caleg di desa mereka masing-masing, di kelurahan dan kampung mereka masing-masing. Maka mereka temukanlah orang-orang tertentu. Ya. Maka mereka temukan orang-orang tertentu ini yang tidak selektif. Ya. Bayangkan ada satu haji misalnya, sekolahnya enggak, dibujuk untuk nyalek. Ini partai politik ngerusak negara ini begini nih. Nyaleklah haji. Aduh kesian saya ini, sekolah cuma sampai SD, sudah gampang nanti kita beli. Kan ada paket C, ada paket, semua paket bisa dibeli. Sudah haji kasih sini uang 25 juta, nanti saya aturkan. Dibujuk ini manusia, sampai akhirnya dia, iya. Oke, saya nyalek. Kenapa dia dibujuk? Karena satu, dia kaya. Dua, dia punya kapal. Tiga, tentu dia punya anak buah kapal, kan begitu. Jadi dianggap, wah orang ini punya uang untuk mengelola kepentingan politik dia dan menciptakan dia jadi anggota DPR. Saya sih, kalau dia nggak terpilih, saya bahagia. Yang saya kacau kalau dia terpilih. Negara ini rusak karena orang-orang model begini sekarang yang ada di parlemen. Yang direkrut oleh partai-partai politik ini. Kemudian akhirnya dia dibayarkan. Bayangkan ijazah SMP, SMA-nya keluar di hari, tanggal, bulan, tahun yang sama. Keluar. Dan KPU tidak bisa menghalangi itu karena PKPU-nya tidak mengharamkan itu. Undang-undang tidak melarang itu. Itu problemnya. Kasihan kalian yang sekolah ini. Kasihan ya anak-anak yang sekolah yang sampai sarjana. Tapi yang nyalek justru yang nggak sekolah. Kan gitu. Kemudian sudahlah kita lupakan soal itu, mereka nyalek. Di mana kacaunya? Kacaunya adalah ketika mereka terpilih menjadi anggota DPR. Tahukah kita bahwa satu dari 3 fungsi anggota DPR itu adalah fungsi controlling? Lu masuk akal nggak? Dia ini mau mengkontrol yang lulus melalui komputer tadi. Masuk akal nggak? Ini orang sekolah tinggi-tinggi, terus dikontrol sama yang nggak sekolah, Pak. Ini negara model apa? Ini negara model apa gitu? Saya anggota DPR, saya datang ke kantor dinas sosial, takut seluruh dinas sosial sama saya, walaupun saya nggak sekolah. Ini negara model apa? Gitu. Nah, ciptakan yang harus terjadi adalah kita menciptakan kader-kader yang besar, yang hebat, yang harus duduk di parlemen. Agar apa? Agar balance, check and balance-nya jalan. Dia mengkontrol, dia membudget, ya, dia meleges apa yang dia perjuangkan. Nah, maka
Terciptalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tadi. Tapi kalau begini terus polanya, maka menjadi sulit rasanya itu terjadi. Sehingga kenapa kemudian dulu saya itu anti dengan kekuasaan. Saya mau bilang bahwa saya itu nggak percaya, apalagi dengan kepala daerah, nggak ada. Yang namanya kekuasaan pasti korup. Pasti korup. Dan itu sudah harga mati bagi saya itu, tetap korup. Kan gitu. Dulu ya masih di zaman masih jadi aktivis mahasiswa, kita menolak itu kerja-kerja seperti itu. Cuma memang benar pada akhirnya saat kita teriak-teriak di luar pagar, nggak ada gunanya gitu. Jadi ternyata kita harus masuk ke dalam pagar untuk bicara di hadapan negara. Baru kemudian poin perjuangan ini bisa tersampaikan. Saya Alkindi Bilfaqih, saya Putra Muhsin Bilfaqih, saya pengasuh Yayasan Al-Hikam Cinta Indonesia. Di beberapa segmentasi, teman-teman akan menemukan saya sebagai politisi. Nanti ada film, saya lain lagi. Jadi kita tuh sangat bergantung dari keadaan. Nah, karena momentumnya lagi politis, gue lagi berubah. Jadi stylenya harus begini dulu. Saya belum bisa pakai gamis lagi untuk beberapa saat. Belum bisa pakai bolang, segala macam sorban itu. Karena memang kita nggak alim dan nggak punya ilmu. Jadi pakainya begini-begini dulu. Minimal beradaptasi dengan keadaan. Beberapa habaib telepon saya, Beb, ente kok ya pada intinya banyak yang menyesalkan sikap kehidupan saya begitu. Banyak yang melihat saya terlalu terjun bebas dan seterusnya. Banyak yang bilang kok ente sudah kemarin saja di bulan Ramadan satu pun panggung tidak ada. Saya tolak semua undangan ceramah. Semua saya tolak. Pertama saya mau bilang bahwa berhentilah menjadikan agama sebagai seremoni. Saya tidak suka dengan seremonial gitu. Kita tuh apaan sih? Kayak kemarin ada kegiatan zikir dan seterusnya. Temanya seremoni. Dia tidak ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dia tidak main di hati. Dia main di acara. Gitu. Semua diacarakan. Apa-apa diacarakan. Yang kedua, apa kurang ulama di bangsa ini? Ulama di bangsa ini kalau kau pukat, itu kayak ikan sembilang banyaknya. Makassar aja ini kalau diurai dari ujung kampung sini sampai di pusat sana, banyak sekali. Mulai dari yang tukang baca tahlilnya, sampai yang kaliber sekali bicara ayatnya. Banyak sekali. Pertanyaan saya satu, apa yang berubah dengan umat? Berapa ribu kali kau nonton Ustadz Dasat ceramah di YouTube setiap hari? Berapa ribu kali kau lihat Ustadz Somad bicara di YouTube? Gus Baha, berapa kali kau nonton Gus Muafik, berapa kali kau nonton apa namanya? Agim dan seterusnya. Berapa ribu kali kita lihat hari-hari di layar kaca, dan apa yang berubah? Apa yang berubah dengan orang-orang yang mereka ceramahi? Apa yang berubah? Tidak ada yang berubah. Ada satu habib besar panggil saya, dia bilang, dia tanya, saya sudah lama di Manado ini, di Sulawesi Utara, tapi kok nggak bisa mengumpul pasukan banyak. Ente ini model begini kok banyak sekali pasukanmu. Waktu itu serius. Waktu itu dia telepon saya malam, dia bilang, Bib, ke majelis, anak tunggu. Oh iyo, saya jalan. Dia udah pasang kuda-kuda, udah gamis lapis-lapis, sudah begitu. Baru murid-muridnya sudah siap dan rabana apa. Saya datang pakai jeans robek. Terus saya pakai kaos Coldplay. Tadi lagunya itu Coldplay. Saya pakai songkuin. Saya datang. Assalamualaikum. Masih di depan pintu. Itu Habib lihat saya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia bilang, astagfirullahaladzim. Salah undang kita ini. Dia langsung, waktu itu dia bubarkan itu majelis. Dia bilang, bubar dulu. Ana mau takallam. Ana mau empat mata dari manusia ini. Kalian bubar dulu. Ana duduk di sampingnya. Dia bilang, ente ini gila. Saya bilang, kenapa, Bib? Baru 10 menit lalu saya ceramah menghantam Coldplay, kau datang pakai kaosnya ke sini. Saya baru menghantam ini band yang menjadi agen dari LGBT. Kan gitu. Oh, ente bisa-bisanya datang pakai kaos Coldplay. Astagfirullah, dia bilang, gila ini. Duduk. Anak ketawa aja. Terus saya bilang, Bib, sudah antum takallam. Apa? Ente panggil anak ini kenapa? Ada apa? Nah itu dia tanya. Dia bilang, saya ini sudah berjuang.
semua pengetahuan baik fikih, saya ajarkan ilmu ma'rifah semua. Susah mengumpul orang untuk duduk di majelis, untuk punya zauk, untuk mahabbah gitu, untuk punya rasa di dalam majelis, untuk standby gitu loh, diem di majelis. Itu kok susah, dia bilang. Ente ini model begini kok banyak sekali ente punya pasukan. Dia bilang, coba kok ente kasih dulu anak, kasih jurusnya dulu, kasih ilmu. Ana bilang begini, saya bilang, Bib, antum dengan ana ini, kalau mau diukur kadar keilmuan, jauh lah, Bib. Antum itu udah lintasan awan, ana ini masih di perut-perut bumi. Cuma kalau antum mau tahu kenapa ana punya pasukan banyak, karena ana pakai kaos ini, Coldplay. Kalau ana pakai kaos seperti antum, rasanya ana sulit untuk mengumpul pasukan sebanyak ini. Kan gitu. Artinya apa yang saya mau bilang? Metodologi dakwah kita gagal. Saya harus bilang itu. Metodologi dakwah kita gagal. Kalau teman-teman ex-HTI seperti beliau, ya karena internal, agak sukses. Tapi kalau mau menyebarkan sayap, setengah mati. Maka apa yang saya lakukan? Saya dakwah di kafe. Apa yang saya lakukan? Saya ajak teman-teman ngumpul minum kopi, diskusi. Di titik tertentu, mereka terus bilang, Bib, kapan majelis? Masuk ini bareng. Baru saya ajak mereka untuk Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasan wajadilhum billati. Ajaknya ke dalam. Kalau kita tiba-tiba bicara tentang tidak boleh haram halal, berdiri di atas mimbar, resistensi yang akan muncul, Pak. Resistensi, apalagi mereka anak muda, ya Allah. Berat itu, Pak. Itu urusan berat. Ya sudah, yang saya mau bilang malam ini adalah bahwa kita sebagai pelaku sejarah, walaupun kita berada di ujung negeri ini, ada di tempat ini, tapi kita bagian dari penentu sejarah peradaban kita. Ya kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Dan kita nggak akan dirubah nasib kita kecuali kita yang merubahnya itu sendiri. Nah, teman-teman, saya pribadi datang ke tempat ini mau mengatakan bahwa saya ini sekjen dari sebuah relawan 5 besar miliknya Pak Prabowo Subianto. Saya sekjen di GP08. Saya ketua umum di Rumah Nusantara. Kalau di GP08 saya bekerja untuk Pak Prabowo, di Rumah Nusantara saya bekerja untuk Mas Gibran. Mas Gibran ini adalah pilihan terakhir ketika Pak Jokowi buntu. Saya mau bilang ke teman-teman di tempat ini, tidak pernah sedikit pun ada niat Pak Jokowi untuk mencalonkan Mas Gibran. Begitupun dengan Pak Prabowo, kita nggak ada niat. Hanya kita memberi kesempatan kepada seorang ibu yang namanya saya tidak mau sebut di tempat ini. Ada seorang mama yang kita beri kesempatan. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar Pak Prabowo bilang begini, Pak Jokowi bilang begini, Pak Prabowo dua kali kalah. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Pernah dengar dia bilang begitu? Tapi kan 3 hari kemudian, kalian pasti pernah dengar Jokowi bilang begini, pilihlah pemimpin yang rambutnya putih. Nah, sebenarnya Jokowi mengendorse 2 manusia ini agar Pak Prabowo pasangan dengan Mas Ganjar. Itu sebenarnya, supaya 1 kali pukul saja, selesai. Agendanya apa? Untuk menghentikan uang negara terlalu banyak keluar hanya untuk urusan pemilu presiden. Jadi, kita mau mengendorse itu. Dan idealnya harus Prabowo presiden. Kenapa? Karena dia ketua partai, dia pemilik partai. Dia lebih tua, dia menteri pertahanan. Dan dia punya jasa yang banyak terhadap bangsa ini. Maka proposal ini disampaikan kepada mama ini. Cuma ini mama merasa ego, merasa bahwa berkuasa dan seterusnya. Dia tidak mengindahkan keinginan dari proposal yang diberikan ini. Proposal bukan dalam bentuk tertulis, tapi maksudnya ide. Ide ini kemudian saya sempat dapat perintah dari atas untuk bikin Praja Nusantara. Praja Nusantara itu singkatan dari Prabowo Ganjar. Sebenarnya itu kita yang disuruh bikin duluan waktu itu. Saya sampai telepon Daeng siap-siap Praja Nusantara. Mau menyatukan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar pada waktu itu. Ya. Kemudian begitu buntu ini komunikasi, Pak Jokowi sudah berusaha semaksimal mungkin tapi memang tidak bisa. Kita kemarin mau lihat apakah mama ini negarawan atau bukan. Kalau dia negarawan, dia harus berpikir tentang uang negara. Sayang 72 triliun dihabiskan hanya untuk pemilihan. 72 triliun kalau ditransfer ke Makassar
maka Makassar bisa menyala sampai hari kiamat, nak mati-mati lampunya. Kan gitu. Maksudnya kalau diberikan untuk rakyat, kenapa hanya habis untuk kertas gitu loh. Kertas-kertas. Kalau negarawan berpikirnya harus ke situ, bukan ke syahwat kekuasaan terus. Yang kedua, bukankah dulu Mama ini pernah berjanji di batu tulis akan memberikan kesempatan ke Pak Prabowo? Yang ketiga, Pak Prabowo menyelamatkan 46 triliun uang negara dari pencurian asing selama dia menjadi Menhan. Yang keempat, ya saya kira banyak lah alasan-alasan yang seharusnya pertimbangannya harus negara yang jadi pertimbangan utama, bukan kekuasaan. Tapi akhirnya buntu. Oleh karena buntu itulah akhirnya Pak Jokowi mulai mengeluarkan tenaga dalam sebanyak-banyaknya. Tenaga dalam pertama yang Pak Jokowi keluarkan itu adalah Projo. Tenaga dalam pertama itu namanya Projo, sabuk putihnya. Keluar pertama lah Projo ini sebagai relawan yang mengklaim pasukan 26 juta terbanyak di Indonesia. Keluarlah pertama Projo untuk mendeklarasikan dukungan ke Pak Prabowo pada waktu itu. Lalu kemudian keluar tenaga dalam kedua, yaitu Mas Kaisang, yang kemudian dilantik menjadi ketum PSI. Itu tenaga dalam kedua Pak Jokowi. Tenaga dalam ketiga barulah keluar Mas Gibran, karena waktu sudah mepet. Gitu. Lalu kemudian, apakah Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan kawan-kawan tidak menghitung berbahayanya mengambil Gibran? Sudah kita hitung. Kita sudah menghitung itu semua gitu loh. Kita sudah hitung, bukan tidak. Ya, sehingga kemudian akhirnya kita memutuskan gitu loh. Setelah kita hitung, akhirnya kita putuskan. Jadi bukan sesuatu yang tidak kita hitung sebelumnya. Akan ada dampak dari kelompok tertentu yang akan menggoreng isu ini, akan ada cerita tentang mahkamah keluarga, akan ya sudah. Saya mau pastikan di tempat ini, kalaupun bukan Anwar Usman ketua Mahkamah Konstitusi, tetap dieksekusi barang ini. Mau pamannya atau bukan pamannya, ini barang tetap akan dieksekusi. Gitu loh. Karena ini membuka peluang bukan untuk Gibran, tapi juga untuk wali kota Makassar. Membuka peluang untuk Bupati Goa. Artinya kepala-kepala daerah punya potensi untuk menjadi wakil presiden dan presiden di masa depan. Undang-undang ini berlaku untuk umum. Cilakanya yang muncul Gibran. Disitulah kemudian kelompok-kelompok ini menggoreng semua ini menjadi ribut dan seterusnya. Dan sampai hari ini akhirnya terjadi keributan. Di GP08 sendiri, GP08 ini penasehatnya Pak Hasim Djadikusumo, adiknya Pak Prabowo. Nasihat langsung dari beliau bahwa GP08 ini kita kerja hanya untuk kemenangan, tidak perlu mencari kesalahan atau beribut dengan rival kita. Hanya memang sebagai sekjen, saya terpancing keluar dengan beberapa drama yang saya tonton berupaya untuk menggerus elektabilitas Pak Prabowo. Jadi saya terpaksa keluar untuk bikin perlawanan, bikin perbandingan lah, dan perimbangan. Terpaksa saya hadapi Adiana Pitupulu, saya harus berhadapan dengan gerbong sebelah, untuk ya setidaknya bikin perimbangan. Karena kan mereka jago menggoreng. Saya politisi juga, tapi ilmu saya belum sampai di pura-pura nangis, itu saya belum sampai di situ. Kalau mereka itu sudah di situ levelnya, sudah bisa nangis, gimana caranya dia? Mau memaksakan air mata keluar itu. Kau lihat tuh Mas Hasto tuh bicara tuh sampai keluar air mata, ya kan? Itu gimana caranya level itu? Itu level paling tinggi saya rasa itu. Dramanya sudah di situ tuh. Iya, bisa-bisanya kau hidup dengan kehidupan yang begitu mewah, kehidupan yang luar biasa. Kau kencing pun dibayar. Kalau kita kencing bayar, mereka kencing dibayar. Mereka hidup argo berjalan. Mereka tidur digaji. Kita tidur mati Pak, anak makan anak istri. Terus nangis, masuk akal nggak? Yang harus nangis itu kita bro, yang nggak jelas masa depan kita ini, kan gitu. Nah itu, saya bilang saya belum di situ levelnya Pak, belum. Saya lagi belajar itu, mungkin Kandar nanti bisa ajari itu. Yaitu hal-hal yang saya bisa sampaikan dengan singkat di tempat ini, bahwa kemudian Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah putra-putra terbaik bangsa ini. Bahwa Pak Anies dan Caimin, dua orang yang luar biasa, mereka orang-orang terbaik di bangsa ini. Kita datang ke sini bukan untuk mencari kelemahan lawan. Kita datang ke sini untuk mengajak teman-teman bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini perlu dilanjutkan. Kita perlu melanjutkannya. Karena saya tidak ingin bilang bahwa kalau bukan Pak Prabowo Gibran, rasanya sulit kita melanjutkan apa yang telah kita bangun hari ini. Begitu. Cuman kalau Pak Prabowo yang memimpin, tentu keberlanjutan ini juga punya skema yang berbeda. Pak Prabowo itu orang paling ikhlas di bangsa ini.
Dan saya adalah politisi yang tidak suka dengan kalimat khianat. Kalau orang pindah dianggap berkhianat. Apaan? Ini urusan politik kok. Lu cerai sama bini lu besok aja bisa. Kok cuma bayangkan ente nikah di hadapan penghulu, ada sigat taklid talak, ada pembacaan, ada wali di sana. Atas nama Allah kau kawin, cerai. Biasa aja. Nggak disebut pengkhianat tuh, biasa aja kan gitu. Ini urusan politik kok ada kalimat pengkhianat, apaan? Karena dalam Islam khianat itu dosa yang salah satu dosa yang sulit diampuni. Nah, jadi nggak masuk akal kalau saya dari Gerindra pindah ke PDI, PDI pindah ke Demokrat, terus itu disebut sebagai pengkhianatan. Waduh, emang gue masuk neraka ketika gue pindah dari PDI ke Gerindra? Nggak mungkin lah tiba-tiba nanti di padang mahsyar begitu malaikat membacakan neraka karena kau dari Gerindra pindah ke PDI. Nggak mungkin itu, Pak. Nggak akan mungkin. Jadi nggak ada alasan urusan perpindahan pilihan itu disebut pengkhianatan. Bagi saya itu nggak masuk akal. Kalau misalnya PDI Perjuangan bilang Jokowi berkhianat, emang sedikit yang Jokowi telah berikan. Kau sudah dapatkan semua. Berapa menteri kalian pegang? Kalian menjadi partai pemenang pemilu, kan gitu. Sudah cukup juga Pak Jokowi memberi banyak hal terhadap partai yang kemarin membesarkan dirinya. Yang kedua yang jangan dilupakan adalah PDI itu menjadi partai paling terakhir mendukung Jokowi waktu maju Pilgub Jakarta. Gerindra yang paling depan. Gerindra Ahok. Itu jangan lupa. 2004 Megawati maju dengan Hasyim Muzadi, kalah. 2009 Megawati maju dengan Prabowo, kalah. Hanya di era Jokowi PDI menang. Terus bagaimana mungkin PDI mau mengklaim bahwa kemenangan Jokowi karena PDI? Terbalik, Pak. Menurutku terbalik. PDI menang karena Jokowi, ya itu baru masuk akal. Itu baru masuk akal. Itu sebabnya kenapa mereka akhirnya menjadi lebih galau hari-hari terakhir ini dengan pakai narasi-narasi yang menyudutkan Pak Prabowo dengan drama-drama dan seterusnya. Cuman kita datang ke sini bukan untuk membahas itu. Saya mau mengajak teman-teman semua. Saya mau mengajak bergabung di gerakan Prabowo Presiden 08. Dan saya berharap teman-teman lah yang memulai itu. Makanya malam ini saya akan bilang ke Daeng, kita diskusi-diskusi aja. Kalau teman-teman berminat, kita bikinkan panitia kecilnya dulu, tim formaturnya, untuk merancang siapa nanti ketua, siapa yang sekretaris bendahara, dan seterusnya. Saya berusaha agar Pak Hasyim yang datang melantik nantinya. Kan gitu. Nah, terkait soal skema, nanti kita bicarakan hal-hal yang kiranya menjadi beban dan tanggung jawab yang perlu kita bicarakan untuk melangsungkan ini semua. Saya bicaranya segini-segini aja dulu, biar kita berkembang di diskusi. Ada banyak juga pemateri di sini, ada Pak Sukri, baru pulang dari Singapura. Beliau ini bisa paparkan kenapa singa makan pur, begitu. Ya kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih saudaraku, orang tuaku yang saya hargai, yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya membuka sesi diskusi. Diskusi langsung bertanya tentang kondisi perpolitikan kali ini. Dan apa-apa saja yang ada di benak rekan-rekan sekalian, ayahandaku, kawan karibku, serta saudara-saudaraku sekalian yang mungkin masih mengganjal dari pemaparan yang sifatnya singkat maupun padat dari beliau, yaitu Habib Al-Kindi Bil Faqih, di mana beliau menyempatkan dari sela-sela kesibukan yang luar biasa berjibun, tapi masih tetap merindukan kita, menantikan kita, dan kita pula menantikan beliau. Jadi saya buka ruang diskusi, lepas terbuka untuk rekan-rekan sekalian mau bertanya perihal tentang apa yang kedepannya kita lakukan, baik secara teknis maupun non teknis. Tafadhal, saya buka forum ini dengan ucapan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, tadi ini setelah tiba di sini saya sedang ngantuk. Ya. Tapi begitu ada Habib dan langsung memaparkan materi-materinya, ini yang kemudian membuat saya bersemangat untuk bertanya. Alhamdulillah. Nah, mendengar kedatangan Habib Kindi, saya di paling selatan di Bulukumba tadi, langsung ke sini.
Waduh, enak kopinya. Boleh. Nah, Habib ini paling tidak menurut bahasa saya bahasakan kepada saudara saya di luar itu, Pak Kandar. Habib itu paling tidak menurut saya ada beberapa rahasia negara yang ada di kantongnya. Salah satunya yang ingin saya tanya, bagaimana potret dan peta antara kekuatan Erick Thohir yang selama ini juga saya termasuk mengidolakan beliau, tiba-tiba langsung Gibran, maaf ini Bib, menurut saya masih ingusan. Mohon penjelasannya Bib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal yang mengganjal. Artinya keterlibatan langsung Habib, terjun bebasnya langsung Habib. Artinya ini hal-hal yang menurut kita perlu ditindaklanjuti, artinya diikuti secara langsung. Yang dibentuknya tadi apa itu? Yang GP08, yang kita mau tahu teknis kerjanya bagaimana, Bib? Itu mungkin sedikit itu dulu, Bib. Oh, secara teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adinda yang hadir di sini semua. Dalam pemaparan ini tentunya kita sangat bersyukur, menyambut dengan hangat apa-apa yang disampaikan tadi. Tentunya kalau buat saya ini adalah informasi-informasi yang memang perlu kita sambut dengan baik. Karena kenapa? Di media-media sosial itu tentunya mungkin banyak yang politisasi masalah berita-berita, tapi ini yang kita dengar tadi ini adalah berita yang sudah A1, tentunya begitu. Olehnya itu saya harapkan kepada para saudara-saudara saya, adinda saya yang hadir malam ini, tentunya harapan di sini bahwa mari kita semua untuk merangkul, mari semua kita untuk berpegang tangan untuk menyambut apa yang disampaikan oleh Habib Kindi. Nah, inilah yang salah satu yang perlu informasi yang kita dengarkan tadi. Nah, ini mungkin yang memang satu. Tentunya keraguan-keraguan kita tentunya itu dibelakangkan semua. Inilah yang perlu kita perlu memberikan support, ya, apa yang disampaikan tadi. Tentunya dengan support ini ya perlu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan apa yang sampai saat ini mungkin ada yang mengganjal, sehingga nantinya kita bekerja lebih efisien dan berkolektif. Saya kira cukup sekian dulu. Nanti kita sambung lagi apa-apa yang disampaikan oleh Habib Kindi nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kaum muda mau tahu kira-kira apa kapasitas seorang Gibran sehingga Gibran yang dicalonkan sebagai wakil presiden. Sementara apabila Prabowo kan kita tahu bagaimana rekam jejak politik beliau. Gibran seperti yang dikatakan tadi, seperti anak baru kemarin kata ininya. Jadi hanya itu yang ingin kami tahu, apa kapasitas seorang Gibran, apakah hanya sebagai strategi untuk kemenangan atau memang dari kapasitas yang Gibran punya. Jadi hanya itu saja, sekian dan terima kasih. Bahwasanya yang menjadi cerita-cerita warung kopi, ketika Pak Prabowo nanti memimpin, apakah dia pro hubungan bilateralnya ke Cinanisasi atau ke yang lainnya seperti itu? Itu apa propaganda yang mereka berikan di luar sana. Bahwasanya ketika ini yang memimpin maka dia akan pro ke
ke ini ya, seperti itu ya. Kemanapun saya pergi pertanyaannya pasti sama itu. Selalu masalahnya di Gibran tuh. Oke. Tadi Erick Thohir. Kak Amir bicara Erick. Saya ketua tim pemenangan Erick Thohir Kalimantan Utara. Saya orang yang diberi amanat beliau langsung sebagai ketua etos Erick Thohir Sinergi. Dia punya ketum namanya Bang Albert, dia komisaris di salah satu BUMN. Nah, saya bergerak bekerja untuk Bang Erick sejak awal. Kita blow up dan akhirnya Bang Erick menjadi calon wakil presiden dengan survei yang cukup signifikan sebenarnya. Dan bahkan menjadi ketum PSSI itu pun ke atas kita dorong supaya, karena orang ini tangan dingin. Walaupun pada gilirannya kan kenapa bukan Erick gitu. Kalau soal kenapa bukan Erick itu ranahnya sudah sangat-sangat politis. Apa partai Erick Thohir? Kan agak susah kita jawab tuh. Nah, Erick Thohir di-endorse oleh Partai Amanat Nasional. Sementara 4 partai yang lain tidak mengendorse dia. Jadi dalam konteks demokrasi keputusan tentu kalah. Kan gitu. Nah, yang kedua, ini kenapa harus Gibran? Kan gitu. Terus tiba-tiba yang muncul Gibran. Sama aja sebenarnya, 3 pertanyaan tadi tiba-tiba yang kurang lebih sama sebenarnya. Ganjalnya kan di situ. Pertama begini, sekali lagi, Gibran ini adalah alternatif terakhir. Alternatif terakhir terkait dengan program-program pemerintah yang diduga kalau bukan dari klan Pak Jokowi putus di tengah jalan. Kalimantan Utara 1.800 triliun, IKN 3.800 triliun. Termasuk kegiatan-kegiatan yang ada di Mamuju dan Sulawesi Selatan yang sudah terlanjur menjadi proyek strategi nasional jangka panjang. Diduga kalau bukan dari klan Solo putus ini barang. Dihentikan. Gitu loh. Dan ketika ini dihentikan, maka yang terjadi hanyalah utang. Dan ketika utang akan jadi dosa sejarah jangka panjang. Padahal ini harus diteruskan. Kepentingannya untuk apa? Kepentingannya untuk meneruskan dan membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya agar kita bisa melihat bagaimana di masa depan tidak ada lagi orang yang pengangguran di bangsa ini. Semua terkaryakan oleh karena seluruh perusahaan dibuka secara besar-besaran. Nah, selanjutnya kemudian, apa prestasi seorang Gibran? Saya harus dengan terpaksa bilang, sayangnya surveinya bagus sekali dibanding yang lain. Sayangnya gitu loh. Karena begini, 76% masyarakat yang masih mencintai Jokowi, yang masih suka dengan Jokowi, sangat berharap diteruskan. Dan tidak ada pilihan selain Gibran. Kalau orang bicara tentang dia anak ingusan dan seterusnya, saya kira kita tidak bisa mengukur kedewasaan itu lewat umur. Itu satu hal yang menurut saya tidak paradigmatik gitu. Karena Yesus itu menghidupkan orang mati di umur 2 tahun. Kita tidak bisa melihat usia sebagai jebakan dalam menganalisis sesuatu. Karena kan faktanya kadang-kadang yang muda itu jauh lebih dewasa daripada yang tua gitu. Gibran itu dewasa sekali. Saya dekat dengan dia, saya banyak berdiskusi dengan dia. Bahkan semua umpatan bully yang caci maki yang ditujukan kepada dia, dia hadapi dengan tenang dan tidak membalas sedikit pun. Dia selalu bilang, sudahlah, Mas Habib, nggak usah dipikir gitu, biarin aja, nggak apa-apa. Namanya juga orang punya, masing-masing punya cara pandang masing-masing. Kalau pribadi Gibran, saya harus bilang luar biasa. Dan yang kedua, inilah momentum di mana selama ini yang namanya Wapres tidak punya pekerjaan. Tapi insya Allah Gibran jadi Wapres, kita akan lihat adanya perubahan bahwa ternyata Wapres juga punya pekerjaan yang banyak di bangsa ini. Karena Gibran ini mewakili kelompok Gen Z, dia mewakili kelompok milenial, dan anak muda itu circleis sifatnya. Mereka fashionis. Anak muda itu pasti cenderung curhat dengan temannya yang sesama pemuda. Anak muda itu cenderung satu pikiran dengan teman-teman pemuda. Dan sebenarnya yang ditakuti oleh lawan politik Pak Prabowo sekarang adalah itu, circle pemuda. Teman-teman mesti tahu, 3-4 tahun yang lalu, Pak Jokowi dan seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu itu sempat mengatakan bahwa bersiaplah menjemput bonus demografi tahun 2024. Siapa bonus demografi itu? Mereka yang jumlahnya 52%, anak muda berusia 45 tahun ke bawah, 17 tahun ke atas.
Jumlahnya 52% setara dengan 127 juta orang. Nah, Gibran, kira-kira Gibran dianggap sebagai orang yang bisa mewakili kelompok Gen Z tersebut. Kita mau melakukan sebuah upaya akseleratif begitu. Kita mau melihat itu gitu loh. Kita mau melihat bahwa kita harus menerobos bahwa usia tidak boleh menjadi penghalang. Bahwa usia itu tidak boleh menjadi sesuatu yang jadi alasan seseorang tidak bisa menjabat dan seterusnya. Selalu kan ada asumsi-asumsi, wah dia ini anak ingusan dan seterusnya, itu belum tentu. Kalau Gibran malam ini duduk di sini, saya bisa pastikan dia lebih dewasa dari ente, Ndar. Saya bisa pastikan. Jadi sangat berbeda orang yang melihat di televisi dengan yang kenal, itu beda. Makanya kenapa dalam Islam kita perlu ma'rifatullah. Karena sangat berbeda orang yang menyembah Allah karena dengar Ustadz bilang dengan dia kenal. Sangat berbeda tuh. Cara pandangnya itu berbeda. Nah kebetulan anak ma'rifatul Gibran, gitu. Kira-kira saya mengenal. Nah, tapi subjektif kalau saya yang harus bicara terkait soal itu. Tapi saya akan bilang ke teman-teman, percayalah, jika kita beri kesempatan, dia punya satu motivasi di dalam hidupnya, bahwa dia harus lebih baik dari bapaknya. Karena dia sudah diberi kepercayaan, maka dia akan bilang ke kita bahwa saya akan jauh lebih baik dari bapak saya. Nah, kemudian anak ini dari awal keluarga ini tidak mengandalkan orang tua. Dia jualan martabak, Pak. Dia anak presiden tapi kerjanya jual martabak, kan gitu. Kalau Kaisang jualan pisang, dia jualan martabak. Kahiyang gagal PNS. Anak adiknya yang perempuan itu gagal untuk masuk di PNS. Pak Jokowi ini keluarga yang sangat sederhana. Dan saya baru tahu banyak kiai, banyak gus, banyak para habaib yang hidup dengan mereka tuh dalam keluarga itu. Saya juga bukan orang yang fans Jokowi sebelumnya. Saya juga 2 kali Pilpres, 2 kali Prabowo, karena saya kader Partai Gerindra. Kan gitu. Tapi kesini setelah saya belajar, saya dekat, saya ngelihat begitu tulusnya orang ini berjuang gitu. Dia sampai mendatangi setiap kegiatan itu, dia datang dengan badannya sendiri, dia pergi keluar masuk pasar dan seterusnya, sehingga kenapa kemudian banyak orang mencintainya. Kalau hari ini ada kelompok yang bully, yang anti dengan Jokowi, adalah kelompok terusan dari momentum 2014-2019 yang lalu. Tidak ada yang bertambah sebenarnya. Yang terjadi hanya orang yang berganti kulit saja. Pilihannya larinya kemana? Larinya ke Amin. Kalau tidak mau terus dengan Pak Prabowo, maka pilihannya harus ke Amin. Tapi sekali lagi, saya mengajak bukan memaksa. Sekali lagi, saya datang mengajak bukan memaksa. Ya. Apakah mereka sempurna? Tidak. Mereka manusia biasa juga. Cuman saya mau kasih kode malam ini, bergabunglah dengan yang pasti menang. Saya cuma kasih kode itu aja. Saya cuma mau kasih kode. Saya kasih kode, jangan menyesal. Sayang kita buang-buang suara, kan gitu. Ini saya kasih kode, karena kan kita ini orang timur. Saya orang timur. Kita semua orang timur. Bangsa kita bangsa timur. Orang timur itu ego. Kita itu biar sedikit melawan juga. Itu orang timur kelakuannya tuh. Berapa banyak anak selatan yang kuliah di UI itu 3 orang mengamuk juga di kampus ya. 3 orang aja kok di sini. Melawan juga. Berapa banyak anak Papua yang sekarang kuliah di Jogja itu rusuh. Jogja rusuh gara-gara anak Papua, Pak. Berapa banyak mereka ini. Tapi itulah kita bangsa timur ini. Kita tuh selalu berpegang teguh terhadap harga diri itu. Prinsip hidup. Bahwa kita ini anak-anak dari timur, kita nggak pernah takut dengan keadaan di luar sana. Dan itu yang membuat kenapa kita selalu kalah. Karena nggak ada perhitungan. Makanya timnas itu hanya 2-3 orang anak timur, Pak, yang dipasang di timnas. Selebihnya pasti anak sana semua. Karena perhitungan. Kita ini nggak ada perhitungan. Karena kalau sampai menit 60 kita belum bisa cetak gol, tiba musim kartu kuning, percayalah pasti anak timur. Pasti itu. Percaya itu. Begitu menit 60, ada yang kartu kuning, cek. Dari mana dari klubnya ini? Muhammad. Boleh, Pak. Seputar itu saja sudah pokoknya. Pasti dari timur kita, kan gitu. Makanya kita merasa bahwa oh pasti menang Anies. Kenapa? Weh, waktu Anies datang, juta orang di Makassar, Pak, keluar. Kita lupa, itu hanya satu lorong di Situbondo, Pak. Yang kumpul banyak sekali itu hanya satu kelurahan di Purwodadi. Kita lupa soal angka-angka itu. Kita lupa ada ratusan juta suara di sana. Kita yang merasa melihat manusia banyak. Kita lihat 3 rumah di samping rumah kita semua
Amin misalnya kita klaim sudah pasti menang. Waduh, dulu saya juga berpikir begitu. Setiap kali Prabowo bikin pertemuan, Muhammad manusia. Sampai Kandar bilang, nah ada sudah Bib, kalau Makassar pasti Prabowo. Tumbang. Tumbang. Karena apa? 1 juta orang yang ada di jalanan, ada 4 juta yang diam dalam rumah, Pak. Yang tidak pergi. Dan semua itu bagian dari strategi. Orang mengumpul orang dengan jumlah banyak untuk bikin shock terapi itu ilmu lama. Klise bagi kami. Dalam hitungan politik itu strategi lama. Cara-cara model begitu, cara-cara lama. Jadi, yang saya mau bilang di tempat ini, saya datang membawa angin kemenangan di tempat ini. Saya ingin mengabarkan soal itu. Terkait kenapa saya berani bilang menang, kecuali matikan itu handphone, baru nanti saya ceritakan kenapa pasti menang. Tapi itu nanti. Saya mau kita terbentuk dulu jadi kekuatan. Kalau ini terbentuk jadi kekuatan, saya lapor ke Pak Prabowo. Saya lapor, Makassar terbentuk. Kan gitu. Saya lapor dulu ke atas. Setelah saya lapor, saya turun lagi ke sini, baru kita bicara teknis. Dan saya mau sampaikan di tempat ini, Pak Jokowi minta jangan sampai 2 putaran. Kita menang juga walaupun 2 putaran. Cuma maunya dia tuh 1 kali aja. Kalau bisa 1 kali pukul tuh kan enak gitu lah. Jadi uang negara juga nggak habis. Kasian. Uang itu akan tersedot 72 triliun lagi. Artinya kita menghabiskan 144 triliun hanya untuk datang ke TPS. Hanya saya dengan Tuhan punya urusan. 144 triliun. 144 triliun. 100. Ngapain gitu loh. Kita buang-buang waktu. Jarak tempuh kita ini sudah semakin dekat. Pilpres sudah semakin dekat. Sekali lagi saya ingin bilang bahwa semua ini kandidat bagus. Semua bagus. Semua punya segmentasinya masing-masing. Cuma orang yang paling ikhlas di bangsa ini cuma Pak Prabowo. Kalau kalian mau pakai bahasa-bahasa hianat, Pak Prabowo orang yang dihianati beribu-ribu kali, Bos. Maaf loh ya, siapa Jokowi? Orang tidak kenal Jokowi sampai akhirnya Pak Prabowo yang endorse dia di Jakarta. Asito menjadi musuhnya. Ahok 1 kali kemudian menyerangnya setelah itu. Siapa Anies Baswedan? Orang yang sudah jatuh ketimpa tangga. Diangkat oleh Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo mengangkat orang-orang ini? Karena Pak Prabowo melihat mereka ini orang-orang hebat yang harus diangkat. Cilakanya mereka berbalik lalu melawan. Diangkat oleh Pak Prabowo. Angkat. Kasih jadi gubernur. Bahkan bikin pernyataan, saya tidak akan selama Pak Prabowo maju saya nggak akan nyapres. Ya udahlah, kalau saya yang gitu-gitu saya anggap biasa. Dan itu bukan sebuah pengkhianatan, itu sebuah, mungkin waktu dia bicara itu masih dalam keadaan sadar. Sekarang baru dia hilaf. Ya, jadi waktu dia nyatakan itu sadar, tapi waktu dia tinggalkan tuh waktu dia hilaf. Manusia kan tempatnya hilaf, Pak. Iya, seperti itu. Ibu Mega menjanjikan terkait perjanjian batu tulis juga sama, meninggalkan Pak Prabowo. Tapi apakah Pak Prabowo mengatakan orang-orang ini pendosa dan pengkhianat? Tidak. Ya. Dia nggak akan bicara soal itu. Yang penting dia bilang Prabowo tidak berkhianat. Itu aja. Saya boleh ditinggalkan, tapi saya tidak akan meninggalkan sahabat di medan perang, medan juang. Kira-kira seperti itu. Kalau terkait Gibran, saya ingin bilang bahwa Gibran adalah salah satu wali kota dengan prestasi yang sangat luar biasa. Boleh lihat bagaimana Stadion Manahan Solo, bisa lihat bagaimana perkembangan Solo itu luar biasa. 98% masyarakat Solo itu menginginkan Gibran 2 periode sebenarnya jadi wali kota. Artinya tingkat asumsi keinginan melihat dia, karena dia terjun langsung, dia kerja langsung, dan sangat profesional, dia nggak banyak bicara, dia lebih banyak bekerja. Orang bilang, oh tapi nanti kalau debat Capres, Gibran lawan Mahfud MD. Diketawain nanti Gibran. Tunggu, Bos. Pertanyaannya apa dulu? Dari notulen. Kalau pertanyaannya mungkin tentang hukum tata negara, akan sangat kelihatan Mahfud MD akan dominan. Tapi kalau dia bicara tentang CSR, bicara tentang teknologi baru terbarukan, bagaimana mengendorse kepentingan software di masa depan, mampus Mahfud MD dimakan sama Gibran. Itu logika, Pak. Setiap orang itu akan paripurna dengan pengetahuannya, tapi dia tidak memiliki kebenaran absolut atas dirinya. Kita itu semua dibikinkan celah oleh Tuhan, ada kelemahanmu. Nggak seluruhnya kau benar terus. Dibikinkan celah itu. Dibuatkan celah, itu sebabnya celah itu yang dipakai Nabi untuk istighfar setiap hari. Nah kita kan enggak.
Sudah celahnya banyak betul, nggak pernah istighfar juga. Kayak gitu. Karena ada celah dosa, sehingga kenapa semua nabi itu tetap istighfar, sekalipun kunci surga dia pegang-pegang, dia kantongi. Kita enggak, ya Allah. Emang kita ada orang dalam? Terus kita mau masuk enak aja, ada anggota di dalam itu. Gitu, bos. Yang jelas di neraka ada orang main domeng. Begitu. Jadi kita juga nggak bisa lama ngobrol di sini. Saya mau bilang bahwa kami mencoba untuk membawa peradaban yang lebih soft, yang lebih enak, lebih enjoy, lebih santuy. Politik kita bukan politik keras. Dan politik kita tidak merubah konstitusi dan ideologi. Ada kandidat yang beragenda merubah konstitusi. Nanti saya cerita. Itu nanti. Ada yang punya agenda itu, ada yang punya macam-macam. Sebab kalau semua kita mau diseragamkan dengan satu, itu berbahaya menurutku. Nabi Muhammad itu, orang datang nanya tentang sholat. Kandar datang ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ma makna sholat? Ya Nabi, terangkan kepadaku, sholat itu apa sih? Nabi lihat yang nanya siapa nih? Oh Kandar. Nabi ukur, Kandar tuh segini nih levelnya. Makanya Nabi jawab segini. Kandar pergi. Datang dengan Ruslan. Pertanyaannya sama. Nabi lihat yang nanya ini Ruslan. Nabi beda menjawabnya. Walaupun pertanyaannya sama dengan Kandar. Karena Nabi ukur Ruslan. Oh Ruslan segini nih. Beda cara Nabi menjawabnya. Jadi satu pertanyaan dijawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Tergantung dengan siapa yang tanya. Begitu. Jadi nggak bisa kita mau menjawab sesuatu yang pukul rata untuk orang yang beda. Setengah mati, Pak. Setengah mati. Kenapa kita harus beda? Karena kalau kita sama, Tuhan tidak bisa diukur keadilannya. Kalau semua ini mau diseragamkan kita semua, di mana kita ukur Tuhan adil? Kalau kita sama semua, nggak bisa. Kita harus beda supaya diukur, oh adil Tuhan ini, kan gitu. Ya. Maaf, sekali lagi maaf. Oh, enggak, Saya Rahmat Aljawi, Bib. Siap. Sepotong Jawa, sepotong Makassar. Aljawi. Terima kasih. Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhol, Bib. Ya, menjadi wajar asumsi itu tiba. Karena 25 tahun Pak Prabowo itu di branding menjadi orang yang kasar oleh lawan-lawan politiknya. Cukup lama Pak Prabowo itu dibentuk seolah-olah orangnya penculik, pembunuh, kan gitu. Sekarang kalau Pak Ganjar jadi presiden, emang apa yang dia bisa lakukan buat Pak Prabowo? Kalau memang Prabowo penculik, tangkap dong. Tangkap sekarang. Tuh juga enggak. Dari dulu kan juga enggak. Artinya apa? Hanya gorengan-gorengan yang dibentuk. Ini orang baik banget. Demi Allah saya bersaksi dia orang baik. Sangat baik. Anda boleh tanya dengan orang-orang yang kenal dia, yang tidak punya hubungan dekat tapi pernah berurusan dengan Pak Prabowo. Ini orang punya jiwa itu bagaimana, makanya kemarin dia yang diutus negara untuk mendiplomasi Rusia dengan Ukraina. Dia nerangkan tentang, sudahlah kalau perang itu urusan kami. Kami orang Asia terbiasa dengan perang. Janganlah kalian berperang, kan gitu. Artinya dia mau bilang bahwa damai itu jauh lebih indah. Kita tuh maunya yang damai-damai saja. Cuma dalam konteks persiapan dunia menuju resesi, dalam konteks persiapan dunia yang tidak ada kepastian ekonomi ini, kita butuh kepemimpinan patriotik yang kuat. Kita butuh kepemimpinan yang menjaga teritorial bangsa ini. Dan dia itu anti asing sebenarnya. Makanya kan sampai dia pernah bilang, mendingan saya yang kuasai lahan daripada asing yang kuasai lahan. Terkait soal hubungan bilateral dan seterusnya, terkait soal bisnis dan seterusnya, kalau sesuatu yang terlanjur diundangkan, Pak Prabowo tentu tidak mungkin memberangus itu. Karena kan bangsa kita ini mengenal sistem perundangan, segala sesuatu yang berbisnis investasi diundang-undangkan oleh bangsa ini. Jadi, kalau ada sesuatu yang terinvestasi melalui arah China, saya kira itu tidak bisa kita batalkan, karena itu kan prestasi dan bisa berdampak hukum internasional terhadap bangsa ini. Tapi kalau untuk membuka ruang-ruang lebih jauh, saya kira Pak Prabowo sangat selektif. Dia sangat tahu mana negara-negara yang perlu berhubungan bisnis dengan kita, mana yang sudah cukup berhubungan bisnis dengan kita. Dan dari dulu kan Pak Prabowo sebenarnya kurang baik di mata Amerika sebenarnya. Hanya sekarang-sekarang terakhir ini mulai terterima oleh karena dia sudah menjadi Menhan dan namanya sudah diputihkan di Amerika. Jadi kalau terkait semua itu, saya percaya Pak Prabowo akan sangat-sangat selektif, ya. Akan sangat-sangat selektif. Sekarang ini Cina menguasai dunia.
Cina ini menguasai dunia. Apa yang tidak ada di Cina? Semua ada. Jadi yang hebat itu Nabi kita. Jauh-jauh hari dia sudah bilang, belajar tuh ke sana tuh, karena dari sana semua nanti arah. Gitu. Jadi terkait soal itu bahwa dia berbahaya kalau jadi presiden dikit-dikit perang, saya tidak yakin soal itu. Ribuan orang membuli dia dari tahun 2014, tidak ada tuh satu yang hilang kalau dia penculik. Padahal Hercules dan John Kay dibawa kendalinya. Saya ini hari-hari dengan Hercules dan John Kay. Nanti saya kasih lihat video. Hari-hari saya dan dorong, ngopi. Saya orang yang berani kritik dorong dua ini, preman kelas kakap Indonesia. Ada yang hilang nggak? Yang membuli Pak Prabowo. Yang terbaru ini, yang memfitnah Pak Prabowo menempel yang wamen, hilang nggak? Nggak ada. Ini manusia nggak pernah ada dendam dengan orang. Cuma jangan kau ganggu negara ini. Kalau kau ganggu, ya Allah Akbar. Bos, ketika terjadi krisis ekonomi tahun 99 jelang 2000, yang kita kenal dengan moneter, ada satu perusahaan terkaya di bangsa ini, namanya Kiani Kertas. Perusahaan ini milik Cendana. Direktur utamanya namanya Bob Hasan. Ini perusahaan memiliki jutaan hektar hutan di Kalimantan Timur, tepatnya dari Urat Berau sampai dengan Samarinda. Ini perusahaan pilot bangkrut gara-gara krisis moneter. Bangkrut. Puluhan ribu karyawannya nggak bisa digaji. Kacaunya, utangnya di Amerika triliunan. Waktu itu. Pilot. Maka pilot, bursa saham muncul. Salah satu nama yang akan terjual. Pak Prabowo ada di Jordania. Bisnis minyak. Pak Prabowo jadi pebisnis di Jordania karena sudah tidak lagi menjadi Danjen Kopassus. Dia katakan kepada Hasim Djorikusumo, adeknya, Sim, kita beli aja itu Kiani. Pak Hasim nggak mau. Pak Hasim tidak mau. Kenapa Pak Hasim tidak mau? Ngapain beli perusahaan bangkrut? Utang banyak, gaji karyawan belum dibayar. Produktivitas hutannya juga cenderung menurun. Ini orang gila aja yang mau beli ini perusahaan bangkrut begini. Tapi Pak Prabowo ngotot, enggak, gua mau beli. Aku paksa adik kakak. Sampai terakhir hubungan keduanya jadi kurang baik karena mau mengeluarkan uang cukup besar untuk men-take over perusahaan bangkrut. Nah kemudian akhirnya dengan keuletan dinamika pertengkaran mengalah Pak Hasim dan akhirnya dibeli oleh Pak Prabowo Kiani Kertas. Perusahaan bangkrut itu kemudian dibeli di Berau. Sudah. Singkat cerita, di bawah kendali Prabowo, mereka bikin ada semacam surat permohonan pengurangan utang itu. Ada tuh istilahnya di obligasi ekonomi. Jadi surat itu diajukan ke Amerika. Supaya bisa memutar kembali ini perusahaan, tolong kurangi utang kami. Dan gaji karyawan kami akan cicil pelan-pelan. Ini utang sejarah yang pernah dijadikan gorengan oleh lawan politik Pak Prabowo 2019. Ketika dibilang Pak Prabowo tidak menggaji itu. Saya cerita nih. Jalanlah ini panjang. Panjang perjalanan perusahaan ini. Kemudian dia kembali menjadi perusahaan terkaya di Indonesia. Tahun 2004. Oleh manajemen Pak Prabowo. Nah ketika dia stabil, siapa orang yang ditunjuk Prabowo untuk jadi direktur? Namanya Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian Pak Luhut yang diminta jadi direktur pada waktu itu. Menjaga perusahaan Pak Prabowo. Dalam perjalanannya kacau manajemen, saya tidak tahu ada masalah apa, Pak Luhut akhirnya dipecat. Itulah yang membuat Pak Luhut waktu itu kurang srek untuk mendukung Pak Prabowo di Pilpres 2014 karena ada problem masa lalu. Dan sampai sekarang Kiani masih berjalan walaupun tertatih tetap berjalan. Tidak penting soal Kiani itu kaya, Kiani itu bergerak atau tidak. Yang jadi pertanyaan besar adalah ngapain Prabowo harus bayar perusahaan ini? Itu sebenarnya saya mau jawab. Pertanyaan ini saya pertanyakan langsung tahun 2014 di rumah Polonia. Ketika saya gabung sama anak-anak HMI, bertanya langsung ke Pak Prabowo, ada Abu Rizal Bakri di sampingnya. Kenapa Bapak mau beli itu perusahaan? Tahu nggak apa dia jawab? Dek, kalau saya tidak beli itu Kiani Kertas, maka teritorial itu akan diambil oleh Amerika dan Australia sebagai lahan tempur untuk jadi landasan tempur. Artinya, demi menjaga teritorial bangsa ini, Prabowo rela mengeluarkan uang pribadi. Kendati harus ngutang di Bank Dunia untuk menyelamatkan teritorial bangsa. Karena kalau tidak, hilang Pak ini barang. Cukuplah Sipadan dan Ligitan. Nah, dalam konteks ketahanan inilah kita butuh Prabowo. Dalam konteks harga diri bangsa ini, kenapa kita perlu Prabowo? Problemnya Prabowo kenapa kalah 2014?
Hanya karena kelemahan Prabowo satu, dia tidak suka pencitraan. Sementara maaf, Pak Jokowi keparet aja 1 ton itu, semua orang foto. Jokowi membangun 2.000 rumah PNS, Prabowo membangun 13.000 rumah prajurit pakai uang pribadi. Jokowi mendatangi anak-anak Papua, masuk ke dalam fak-fak untuk memberikan pisang. Prabowo menjadi orang tua asuh terhadap 10.000 anak yatim piatu Papua. Apakah ada orang tahu? Orang tidak tahu. Karena memang dia nggak akan pernah tahu. Itu sebabnya kenapa Gus Dur bilang dia orang paling ikhlas. Karena dia nggak perlu bilang apa yang dia lakukan. Gitu loh. Kemarin saya ketemu dengan seseorang di warung kopi di Jakarta. Dia bilang Prabowo ngaku orang Sulawesi Utara, orang Minahasa. Apa yang dia sudah bikin terhadap Minahasa? Saya bilang, kau siapa? Apa pentingnya saya mau bilang ke kau? Kan gitu. Apakah setiap kali harus membantu itu saya harus bilang, saya membantu ya. Bangun-bangun dulu, saya membantu. Kau lihat dulu. Apakah harus begitu? 100 gereja di Minahasa dibantu Prabowo. Setiap gereja paling sedikit 100 juta dibantu Pak Prabowo. Gitu. Prabowo menjadi orang dengan jumlah bantuan ke Palestina terbesar hari ini. 5 miliar uang pribadi. Bantu Palestina. Di tengah yang lain teriak-teriak doa-doa Palestina. Kan gitu. Gitu loh. Jadi bedakan orang yang membangun dengan kata-kata dengan orang yang membangun dengan kenyataan, itu bedakan. Jadi kalau cuma mau diplomasi, ya saya angkat topi dengan Pak Anies. Anies Baswedan dalam konteks kemampuan retorika, ampun, saya cinta dengan beliau. Kita harus akui keterampilan itu. Sehingga itu saya mau bilang dia putra terbaik bangsa. Tapi dalam konteks leadership, tunggu Pak. Orang boleh cerdas, leadership belum tentu. Kemampuan, iya, sekali waktu Nabi itu, Ta'al ya Salman. Dia perintahkan Salman untuk negosiasi, bukan dia. Karena dia tahu Salman punya keterampilan berbicara. Kenapa Musa butuh Harun? Karena Harun diplomator, ketua tim pemenangan, Pak. Run, maju lu Run, lawan Fir'aun. Harun adu argumen, Musa nonton dari belakang. Tapi leadershipnya siapa? Musa, Pak. Dia pimpinannya. Gitu. Nah, cocoknya Anies Baswedan tuh Menteri Pendidikan. Itu udah cocok tuh. Kalau untuk presiden nggak cocok, Bos. Nggak cocok, Pak. Nggak cocok. Karena ambigu juga, bilang tidak mau reklamasi, faktanya mengizinkan juga. Artinya dia tidak mampu menahan tekanan, kan gitu. Hanya orang yang punya integritas yang bisa menahan tekanan, apapun itu. Dan untuk menjadi pemimpin itu memang ini, dan ini. Kau harus punya kemampuan intelektual, uang, dan keberanian. Gitu. Kalau nggak punya keberanian, ya bisa juga. Nah, apakah Anies kurang bagus? Tidak. Menurut saya dia cocok untuk menjadi guru bangsa. Dia pendidik yang baik. Dan itu fashion dia. Jadi saya mau kalau putaran kedua terjadi, saya yakin pasti Pak Anies gabung ke Pak Prabowo, itu pasti. Ya sudah, Menteri Pendidikan jatahnya itu. Kan gitu. Tinggal setting. Gitu. Kalau Caimin, aduh, ini kakak saya, temannya Pak Amir, gimana sih? Kenapa Caimin gerasak gerusuk? Nggak, maaf loh, ini buka-bukaan aja sudah. Tidak akan mungkin PKB itu ketemu PKS itu nggak akan mungkin. Tapi ini menjadi dipaksa. Kenapa tiba-tiba PKB datang, oh ya ayo gabung. Kenapa mengalah PKB-nya? Ya karena semata-mata mau menjaga masalah Caimin dari kasus. Caimin gerasak gerusuk minta cepat dideklarasi sebagai wapres. Prabowo bilang tunggu dulu, gua harus hitung-hitung dulu. Untuk memutuskan hal seperti ini nggak boleh demi mengamankan dirimu dari panggilan KPK, Bos. Ngapain kita berkoalisi hanya untuk selamatkan kau? Bangsa yang penting, bukan dirimu. Kan gitu. Kalau tidak cepat-cepat diumumkan cawapres, Caimin diperiksa. Jadi terpaksa harus cepat di-endorse ini barang supaya selamat dari jeratan hukum. Anies sebelum diperiksa terkait JIS, cepat-cepat di-endorse jadi presiden. Bangsa ketimuran ini tidak akan mengganggu dirimu ketika kau maju sebagai kepala. Nggak akan. Itu pintarnya Surya Paloh. Karena dia hitung, cepat di-endorse jadi presiden. KPK mau tangkap, digoreng nanti. Oh, dizolimi, tidak mengizinkan orang, kan gitu. Padahal memang korup. Ini pahit memang, tapi saya harus bilang, memang korup masalahnya. Tapi mau gimana? Ya udahlah, pertarungan ini kita jalankan saja. Gitu. Jadi saran saya adalah kita tidak boleh cerita tentang ayam mati di rumah orang, sementara anjing mati di rumah kita nggak tahu. Gitu loh. Jadi jangan pernah mau menjelek-jelekin kandidat lain, Bos. Kalau mau baku korek, korengmu juga dalam-dalam itu. Kan gitu. Jadi jangan saling inilah.
Kita jalan, kita perang adu gagasan, kita adu visi, adu pikiran, itu saja yang lebih penting. Sebab kalau mau saling cari salah, itu berat. Itu berat, semua akan salah. Kita ini kan bukan kepemimpinan ilahiyah. Ini kepemimpinan demokratiyah, kan gitu. Kepemimpinan demokratiyah itu basisnya pemilihan umum. Ada orang namanya Amiruddin Zakaria nomor urut 3, kan gitu, dipilih misalnya. Nah, itu keterpilihan demokratis. Kalau kepemimpinan ilahiyah kan beda. Saya malam ini kita sama-sama menunggu hilal nih. Diam di lapangan Karebosi, tunggu-tunggu ini. Tiba-tiba datang satu cahaya luar biasa dari langit. Turun tepat di depan kita. Terus berubah wujud jadi manusia. Nah, dia nih. Nih kepemimpinan ilahiyah nih, Tuhan kirim nih. Kan gitu. Ini kan enggak, Pak. Ini manusia, kita kenal dia minggu lalu, kita tahu apa yang dia lakukan. Jadi kita tahu kapan dia baik, kapan dia buruk, kita tahu. Artinya, tidak ada yang sempurna. Semua ini punya catatan masing-masing, gitu loh. Semua punya catatan masing-masing. Yang pasti, sekali lagi, bergabunglah bersama yang insya Allah menang. Bahkan berpotensi satu putaran. Kira-kira begitu. Ini kader P3, dukung Prabowo. Iya. Caleg P3 lagi. Iya. Kamir. Diketahui lagi oleh partainya bahwa dia dukung Prabowo. Itu. Ini kan gila ini keadaan ini. Laki-laki memang. Laki-laki. Sampai di Grex lebih saya suara ini Prabowo. Apa ini? Lain-lain cara berpikirnya. Kenapa lain? Iya. Sudah begitu. Iya. Laki-laki nanya orang. Iya. Laki-laki. Oke. Luar biasa. Ya. Para rekan-rekan sekalian, penjelasan, pemaparan, bahkan ada perkara yang sifatnya sacrifice, rahasia, sempat beliau ungkapkan di hadapan kita. Namun, kita malam ini belum cukup puas terhadap kondisi perpolitikan dan update politik yang ada di Jakarta sana, di pusat sana. Nanti beliau selepas dari Malaysia ke Jakarta, insya Allah menschedulkan kembali datang ke Makassar karena kita sudah siap. Saya anggap bahwa orang yang hadir, rekan-rekan yang hadir, orang tuaku yang hadir, teman-teman yang hadir, saudara yang hadir, itu sepakat bahwa kita GP08 siap bersatu, siap membangun, siap mensukseskan Prabowo Gibran. Oleh karenanya, Sekali lagi saya mendengar tuh tadi. Iya. GPGP. Oke, jadi rekan-rekan sekalian, bahwasanya apa yang kita tetapkan hari ini, siap bersatu, siap mengusung, siap memadukan cita dan rasa kita untuk Prabowo Gibran. Siap. GP08. GP08 siap. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Demikian saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya yang lemah ini, yang Dev ini, dan terima kasih atas kehadiran Habib Al-Kindi Bil Faqih yang luar biasa kesempatannya menyempatkan waktu hadir di tempat ini untuk kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.